menjelaskan tentang status anak dalam perkawinan. Video ini untuk melengkapi tugas dari Bapak Luji, dosen Hukum Perdata. Status anak dalam perkawinan. Anak menurut UU 32 tahun 2003 tentang perlindungan anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang masih dalam kandungan. Dalam hal ini, makna jamak anak adalah seorang laki-laki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, di mana kata anak merujuk pada lawan dari orang tua. Orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka meskipun mereka telah dewasa. Dalam hal ini, dapat dikatakan anak adalah seseorang laki-laki atau perempuan yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum mengalami masa pubertas. Selanjutnya, kedudukan anak bab 9 pasal 42 sampai 44. Perkawinan sah, status perkawinan tidak sah. Di sini perkawinan yang sah mendapat status perkawinan dan perkawinan tidak sah belum tentu mendapat status perkawinan. Anak sah. Anak sah lahir dari perkawinan yang sah, yang mana perkawinan yang sah sudah diatur dalam UU nomor 1 tahun 74 pasal 2 ayat 1 yang berbunyi, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Juga termuat dalam kompilasi hukum Islam pasal 99 yang berbunyi, anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dalam hal ini, anak yang sah adalah anak yang lahir dari perkawinan sah antara ibu dan ayahnya yang termuat dalam UU Perkawinan nomor 1 tahun 74. Anak luar kawin. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dalam hal ini, anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya saja, tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan orang lain. 2. Kedudukan anak tersebut sudah diatur dalam PP. Dalam hal ini, PP belum dikeluarkan, tetapi yang diharapkan PP ini mampu untuk memuat hak-hak anak yang berada di luar kawin. Penyangkalan keabsahan anak pasal 44. 1. Seorang suami dapat menyangkal keabsahan anak yang dilahirkan oleh istrinya bila mana ia dapat membuktikan bahwa istri telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinahan tersebut. Dapat dipahami bahwa hukum agama memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan keabsahan suatu perkawinan dan sebagai akibat dari perkawinan yang sah menurut Islam adalah bahwa setiap anak akibat perkawinan tersebut berstatus sebagai anak yang sah bagi kedua orang tua yang melahirkan. Hal tersebut termuat dalam Undang-Undang Pernikahan nomor 1 tahun 74. Yang mana keabsahan ini, tetapi penyangkalan keabsahan anak ini adalah adanya peraturan yang berlaku memberikan hak bagi seorang ayah untuk menyangkal keabsahan anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Banyak fenomena yang menggambarkan adanya penyangkalan tersebut. Selain itu, banyak juga yang hanya demi status sang anak. Seorang perempuan dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bahkan bukan ayah biologis si anak untuk mendapat status anak yang lahir
Dalam hal ini, ayah dapat menyangkal keabsahan anak jika sang suami itu tersebut menuduh istrinya telah berbuat zina dan tidak mengakui anak tersebut sebagai anaknya. 2. Pengadilan memberikan keputusan tentang sah atau tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan. Jadi dalam hal ini seorang ayah bisa dapat menuntut keputusan tentang sah atau tidaknya anak ini kepada pengadilan. Dan pengadilan berhak untuk mengabulkan permintaan tersebut. Selanjutnya, akta kelahiran sebagai asal-usul anak termuat pada pasal 55. Asal-usul anak, akta kelahiran. Dalam hal ini asal-usul anak dapat dibuktikan atas adanya akta kelahiran. 2. Tidak ada akta otentik, pengadilan dapat mengeluarkan penetapan. Dalam hal ini, pengadilan dapat mengeluarkan penetapan. 3. Berdasarkan penetapan tersebut, catatan sipil menerbitkan akta kelahiran. Jadi, dari asal-usul anak dapat diterbitkan akta kelahiran dari catatan sipil. Akta kelahiran sebagai bukti asal-usul anak. Substansi pasal 55 UUP. Akta kelahiran sebagai bukti otentik asal-usul kelahiran anak. Apabila tidak ada sebelumnya, pengadilan dapat mengeluarkan penetapan sebagai dasar penerbitan akta kelahiran. 2. Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam. Asal-usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran dan alat bukti lainnya. Apabila akte kelahiran dan dapat bukti lainnya tidak ada, maka pengadilan agama dapat mengeluarkan penetapan sebagai dasar penerbitan akte. Dalam hal ini biasanya kan akte kelahiran tidak diterbitkan, tapi dapat diganti dengan surat lahir. 3. UU nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Dalam UU nomor 23 tahun 2006, pada hakikatnya negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan suatu pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa yang penting dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam atau diatur wilayah atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu diatur tentang UU tentang administrasi kependudukan. Dalam hal ini negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap penentuan status warga negaranya dan peristiwa-peristiwa yang dialami oleh penduduknya. Meskipun penduduknya itu berada di luar negeri maupun di dalam negeri, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan. PP nomor 37 tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Dalam konteks ini PP ini sudah diganti dengan PP nomor 102 tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Berarti PP ini sudah diganti dengan PP nomor 102 tahun 2012 tentang perubahan status atas peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Pengangkatan anak pasal 1 angka 2 PP 54 tahun 2007 yang mempunyai arti pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang
Pengangkatan Anak Pasal 1 Angka 2 PP 54 tahun 2007. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam keluarga orang tua. Di sini pengangkatan anak ada beberapa syarat. Maka syarat-syarat pengangkatan anak yang sesuai dengan hukum Islam. Ini pengangkatan anak yang sesuai dengan hukum-hukum Islam ada 5, yaitu A. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandung dalam keluarganya tersebut. Jadi dalam pengangkatan anak tersebut tidak boleh memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandung. B. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai ahli waris orang tua kandungnya. Demikian juga orang tua angkat tidak berkelebihan sebagai ahli waris dari anak angkatnya tersebut. Berarti dalam hal ini anak angkat tidak mempunyai hak waris atas orang tua angkat. Jadi hak warisnya itu tetap berada di orang tua kandungnya. Orang tua tidak berkedudukan. C. Hubungan kehartabendaan antara anak angkat dengan orang tua angkat hanya diperbolehkan dalam hubungan wasiat dan hibah. Boleh mendapatkan warisan jika anak tersebut mendapatkan wasiat atau hibah dari orang tua angkat. D. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai nama tanda pengenal dari alamat. Jadi anak angkat tidak boleh menggunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenal dari alamat. E. Orang tua angkat tidak berhak sebagai dalam perkawinan terhadap anak angkatnya tersebut. Jadi sekalipun anak angkatnya itu telah menikah, tetapi walinya itu tetap orang tua aslinya atau orang tua kandungnya yang menjadi wali dari anak tersebut ketika menikah. F. Antara anak yang diangkat dengan orang tua angkat seharusnya sama-sama orang tua beragama Islam agar sang anak tetap berada pada agama yang dianut orang tua kandungnya. Jadi sekalipun mengangkat anak tetapi harus agamanya sama dengan orang tua angkatnya. Pengangkatan anak dalam hukum adat. Pengangkatan anak dalam hukum adat adalah suatu perbuatan hukum dalam konteks hukum adat atau kekeluargaan atau keturunan. Maksudnya adalah anak angkat tersebut dalam hal biologis maupun sosial kedudukannya disamakan dengan anak kandung. Misalnya dalam hal waris adat. Konsepsi pengangkatan anak menurut hukum adat dikemukakan oleh Busar Muhammad di dalam bukunya menjelaskan bahwa tentang prinsip hukum adat dalam suatu perbuatan hukum adat adalah terang dan tunai. Dalam hal ini pembagian waris dalam hukum adat yaitu disamakan antara anak kandung dengan anak angkat. Pengangkatan anak dalam hukum positif. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak disebut mengenai prosedur pengangkatan anak antar WNI yang dalam pasal 9 bahwa pengangkatan anak secara kebiasaan dilakukan sesuai dengan tata cara yang dilakukan di dalam masyarakat yang bersangkutan. Sudut pandang mengenai pengangkatan anak. Pengangkatan anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 39 Ayat 1 menyebutkan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengangkatan anak menjamin kepastian hukumnya hanya dapat setelah memperoleh putusan dari pengadilan, baik dari pengadilan negeri ataupun pengadilan agama. Adapun tujuan penetapan pengangkatan anak melalui pengadilan untuk
perlindungan anak di mata hukum yang akan memberikan perlindungan kepentingan anak dan kepastian hukum di dalam perlindungan anak di mata hukum akan memberikan perlindungan kepentingan anak dan kepastian hukum di dalam hasil penetapan dan pengadilan negeri dan pengadilan agama itu sangat jauh berbeda, di mana penentuan pengadilan negeri memberikan konsekuensi penuh terhadap orang tua angkatnya, sedangkan penetapan pengadilan agama tidak semua tanggung jawab orang tua kandungnya berpindah penuh terhadap orang tua yang mengangkat. Jadi dalam hal ini penetapan pengadilan agama tidak semua tanggung jawab orang tua kandung berpindah penuh terhadap orang tua. Jadi tanggung jawabnya itu bukan sepenuhnya beralih kepada orang tua angkat. Selanjutnya, anak angkat pasal 1 angka 1 PP 54 tahun 2007. Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga, orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan pembesaran anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan. Jadi dalam hal ini pengangkatan anak itu dilakukan berdasarkan pengadilan. Jika pengangkatan anak itu tidak melalui proses pengadilan, maka dapat menimbulkan akibat hukum. Lembaga pengangkatan anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berisi tentang anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Oleh karena itu, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Yang kedua yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak. Dalam hal ini ada beberapa hal yang menjadi syarat-syarat pengangkatan anak. Dalam PP ini juga termuat syarat-syarat pengangkatan anak. 1. Syarat-syarat anak diangkat meliputi A. 1. Syarat-syarat anak yang akan diangkat meliputi A. Belum berusia 18 tahun. B. Merupakan anak terlantar dan diterlantarkan. C. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak dan memerlukan perlindungan khusus. 2. Usia anak angkat sebagai dimaksud pada ayat 1 huruf A meliputi A. Anak belum berusia 6 tahun. Merupakan prioritas utama. Jadi anak yang berusia 6 tahun ini menjadi prioritas utama untuk pengangkatan anak. B. Anak berusia 6 tahun sampai dengan usia 12 tahun. Sepanjang ada alasan yang mendesak. Jadi ya boleh berusia di atas 6 tahun tapi belum berusia 12 tahun. Tetapi sepanjang ada keperluan yang mendesak. C. Anak berusia 12 tahun sampai belum berusia 18 tahun sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus. Jadi di atas 12 tahun tapi di bawah 18 tahun tapi mempunyai perlindungan khusus. Dan pasal 13 PP nomor 54 tahun 2007 berisi calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat. Jadi ada syarat-syarat.
Dalam pasal 13 ada beberapa syarat untuk menjadi calon orang tua angkat. A. Sehat jasmani dan rohani, B. Berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun. C. Beragama yang sama dengan calon anak angkat. D. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan. E. Berstatus menikah paling singkat 5 tahun. F. Tidak merupakan pasangan sejenis. G. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu anak. H. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial. I. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak. J. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak dan demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak. K. Adanya laporan sosial dan pekerja sosial setempat. I. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 bulan sejak izin pengasuhan diberikan. Dan M. Memperoleh izin materi dan atau kepala instansi sosial. Jadi dalam hal ini harus mendapatkan izin dari kepala instansi sosial. Yang berikutnya, putusan pengadilan atau jurisprudensi dan peraturan teknis terkait. Tujuan pengangkatan anak, pasal 2 PP 54 2007. Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi dalam hal ini pengangkatan anak mempunyai tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dan untuk mendapatkan perlindungan anak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 4 PP 54 tahun 2007. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Jadi dalam PP ini juga termuat pengangkatan anak ini juga tidak boleh memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.